Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Putri Sekar Ayu dari kelas 2A Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. NIM saya 19111120038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal yang telah diberikan untuk memenuhi ujian tengah semester bahasa Arab. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan isim, dan berikan contoh dari masing-masing isim tersebut. Isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, dan tempat. Untuk mengetahui itu isim atau bukan, terlebih dahulu kita mengenali ciri-ciri isim tersebut. Ciri-ciri isim tersebut, yang pertama, ada alif lam di awalnya. Contohnya seperti al-masjidun, yang artinya masjid. Ciri-ciri yang kedua yaitu ada tanwin di akhirnya, contohnya seperti al-masjidun, yaitu masjid. Namun antara alif lam dan tanwin itu harus tidak boleh berkumpul dengan satu isim. Jika ada alif lam, maka di satu isim itu tidak boleh ada tanwin. Begitu juga sebaliknya. Jika ada tanwin, maka tidak boleh ada alif lam. Soal nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan isim ghairul munsharif, dan berikan contoh dan terjemahan dari masing-masing isim ghairul munsharif. Isim ghairul munsharif adalah isim yang tidak boleh ditanwinkan meskipun tidak diberi alif lam. Contohnya seperti nomor 1 yaitu nama wanita. Contohnya seperti Zainabun, yaitu Zainab. Nama laki-laki yang berakhiran tamar buto yaitu Muawiyatun, yaitu Muawiyah. Contoh yang ketiga yaitu nama asing. Contoh seperti Ismailu, yaitu Ismail. Ke nomor 3, apa yang dimaksud dengan isim muzakkar, dan berikan contoh dan terjemahan dari isim muzakkar. Isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki. Contohnya seperti Hilmanu, yaitu Hilman. Soal nomor 4 yaitu apa itu isim muannas, dan berikan contoh dan terjemah dari isim muannas tersebut. Isim muannas adalah isim yang berjenis wanita. Contohnya seperti sapi betina, bakorotun. Yang contoh yang kedua yaitu hamidatun, yaitu hamidah. Nomor 5 yaitu bagaimana cara membedakan isim muzakkar dan muannas. Jika kita ingin membedakan antara kedua isim tersebut, maka kita harus mengenali terlebih dahulu apa itu isim muannas. Jika termasuk ke dalam isim muannas, maka kita bisa masukkan ke dalam kelompok isim muzakkar. Ciri-ciri isim muannas adalah 1. Manusia atau hewan yang berjenis perempuan. Contohnya seperti bakorotun, yaitu sapi betina. Ciri-ciri yang kedua yaitu nama yang digunakan untuk wanita. Contohnya seperti Zainabun, yaitu Zainab. 3. Isim yang berakhiran tamar buto. Contohnya seperti bola, yaitu kurotu. Kemudian selain itu, isim muannas mempunyai satu ciri-ciri yang lain, yaitu jika isim tersebut berpasangan, misalnya kaki, yaitu asfala, maka termasuk ke dalam isim muannas. Baiklah, saja ke soal nomor 6, apa itu isim nakiro, dan berikan contoh dan terjemahan dari isim nakiro, dan bagaimana harokat akhir isim nakiro. Isim nakiro adalah isim yang penunjukan bendanya belum tertentu atau masih umum. Contohnya seperti kolamun, yaitu pena. Harokat akhir dari isim nakiro ini adalah tanwin. Baiklah, saja ke soal nomor 7, apa itu isim ma'rifah, dan berikan contoh dan terjemah dari isim ma'rifah, dan bagaimana harokat akhir isim ma'rifah, dan mengapa harokat akhir isim ma'rifah bisa berubah. Isim ma'rifah adalah isim yang penunjukan bendanya sudah tertentu atau jelas benda yang dimaksud. Contohnya seperti al-kitabu, yaitu buku itu. Harokat akhir berubah karena ada alif lam di awalnya. Oleh karena itulah akhir harokatnya berubah. Harokat akhir isim ma'rifah, jika di awalnya alif lam, maka termasuk isim ma'rifah, tetapi doma di akhirnya harus satu semua. Soal nomor 8 yaitu bagaimana cara membedakan isim ma'rifah dan isim nakiro. Dengan terlebih dahulu kita mengenali kelompok isim ma'rifat. Jika tidak termasuk ke dalam kelompok isim ma'rifat, maka bisa masukkan ke dalam kelompok isim nakiro. 2. Termasuk ke kelompok isim ma'rifat: nama, manusia, daerah, kota, negara, tempat, dan isim yang berawalan alif lam.
Langsung saja ke soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah dan apa saja syarat-syarat jumlah fi'liyah, dan berikan contoh dan terjemahan dari jumlah fi'liyah dan dengan fa'ilnya muzakkar. Isim fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali dengan fi'il dan tersusun kalimat dan tersusun minimal dari fi'il dan subjek. Syarat-syarat jumlah fi'liyah: yang pertama, diawali dengan fi'il dan tersusun fi'il, minimal tersusun dari fi'il atau kata kerja dan fa'ilnya subjek. Contohnya seperti na'a Ahmadun, yaitu Ahmad telah tidur. Fi'ilnya yaitu na'a, fi'il. Sedangkan yang fa'ilnya Ahmadun. Baiklah, kita ke soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan jumlah isimiyah? Apa saja cara-cara jumlah isimiyah? Dan berikan contoh dan terjemahan dari jumlah isimiyah dengan isim muannas, dan bagaimana harokat akhir di setiap kata jumlah isimiyah. Jumlah isimiyah adalah kalimat yang sempurna yang diawali oleh isim dan tersusun kalimat dari mubtada dan khobar. Syarat-syarat jumlah isimiyah: yang pertama, minimal tersusun dari mubtada dan khobar. 2. Jika mubtada muannas, khobar juga muannas, begitu juga sebaliknya. Contoh yang muannas yaitu al-darajatun anizatun. Contohnya artinya yaitu sepeda itu mahal. Yang dari muzakkar yaitu al-halibun thayyibun, yang artinya susu itu lezat. Soal nomor 11 yaitu apa yang dimaksud dengan fi'il lazim. Berikan contoh dan terjemahan dari fi'il lazim dengan ketentuan fi'ilnya muzakkar. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek atau maf'ul bih. Oleh karena itu, dalam menyusun kalimat fi'il lazim, kita cukup menyebut fi'il atau predikat saja, lalu diikuti oleh fa'ilnya atau subjeknya. Contohnya seperti tahammama Ibrahim, yang artinya Ibrahim telah mandi. Ke soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan fi'il mubtadi, dan berikan contoh terjemahan dari fi'il lazim dengan mubtadi dengan fa'ilnya muzakkar. Fi'il mubtadi adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna. Fi'il mubtadi ini sangat membutuhkan maf'ul bih atau objek agar kalimat menjadi sempurna dan dapat dipahami. Contohnya seperti yaqra'a aliyul kitabu, artinya Ali sedang membaca buku. Yaqra'a fi'il, aliyu fa'il, kitaba maf'ul bih. Soal ke nomor 13 yaitu hafalkan isim isyarah plus dan mufrad mus'atsana jama dan terjemahnya berdasarkan dosen jelaskan melalui YouTube. Isim isyarah adalah kata tunjuk ini atau itu. Jika ia menggunakan muzakkar, dia menjadi hadza muslimu. Petunjuk ini yaitu artinya ini seorang muslim. Hadzanu musliman, ini dua orang muslim. Haula'i muslimatun, ini lebih dari dua orang muslim. Jika petunjuk isimnya muannas, berarti menggunakan hadhihi muslimatun, ini seorang muslim. Hatani muslimatani, ini dua orang muslimah. Haula'i muslimatun, ini lebih dari dua orang muslim. Petunjuk itu benda jauh dan menggunakan muzakkar. Zalika muslimamu, itu seorang muslim. Zalika muslimani, menggunakan dua benda, artinya itu dua orang muslim. Jika menggunakan lebih dari dua, dia menjadi ulaika muslimuni, artinya itu lebih dari dua orang muslim. Jika petunjuknya isimnya itu muannas, dia menjadi nilika muslimatun, seorang muslimah itu. Tanika muslimani, itu dua orang muslimah. Ulaika muslimatun, itu lebih dari dua orang muslimah. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah dan salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.